Kalau harga minyak 90 dolar per barrel, apakah itu kiamat buat kita? Enggak kan. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar per barrel. Lu mah provokatif banget loh. Dengar nih, bisa dengan yang lain kan? Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG, senang ya? Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala BGN panik, kalang kabut sekarang ini. Badan Gizi Nasional, pasti nih dengan ucapan Purbaya ini. Ini waktu ditanya jurnalis, kalau harga minyak akan naik, terus-terus naik, apa yang akan dipotong oleh Purbaya paling dulu? Biaya MBG. Bukan maksudnya memotong biaya MBG, dikurangi jatah 80 juta yang akan menerima manfaat dari MBG. Bukan. Purbaya sudah mendeteksi ada korupsi terselubung di situ. Makanya waktu ditanya jurnalis, penghematan apa yang akan dilakukan kalau seandainya harga minyak terus-terusan naik? Purbaya mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan harga minyak. Kan ditanya jurnalis itu. Harga minyak akan dinaikkan Pertalite misalnya jadi 15.000 karena melonjaknya harga minyak dunia. Kita kan impor minyak. Ditanya jurnalis, oh tidak. Apakah akan melewati batas defisit kita, menambah hutang? Tidak, kamu jangan provokatif katanya kan. Dan di situ disentilnya. Kenapa Purbaya menyatakan pertama-tama yang dikatakan misalnya kita potong MBG? Karena di situ syarat. Udah syarat korupsi dilihat oleh Purbaya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau seorang menteri menjelaskan kepada publik apa yang harus diefisienkan pertama-tama di otaknya apa? Apa yang pertama-tama di otaknya? Ada sesuatu yang boros. Yang borosnya apa? Karena apa? Karena korupsi. Padahal itu adalah program Prabowo kan? MBG itu. Keberhasilan MBG adalah keberhasilan Prabowo. Purbaya diangkat menjadi menteri itu tujuannya adalah mensukseskan program Prabowo. Sekarang dia mau memotong anggaran MBG yang jadi prioritas Prabowo. Kan tidak logis nih. Tapi logisnya begini, sebenarnya Purbaya membantu Prabowo untuk mensukseskan proyek MBG sekarang yang lagi dikupak namanya oleh para banjingan-banjingan ini. Karena langsung terbayang di kepala Purbaya menjawabnya kan, tanpa konsep, tanpa teks segala macam, dia sudah mendeteksi. Di situ pemborosan luar biasa. Bukannya berhasil MBG kalau boros seperti itu. Bukan berhasil. Gagal total, pasti gagal nanti. Sudah dalam kepalanya, dia orang ekonom. Dia orang yang mengerti bagaimana seluk-beluknya korupsi terselubung di perekonomian kita ini yang membuat negara ini hancur. Sudah tahu Purbaya kan? Sudah mengerti dia seluk-beluknya. Kan bisa saja dikatakan yang lain-lain dulu kan? Tapi kok muncul di kepala dia itu? Nanti kita lihat kawan-kawan bahwa Purbaya saat ini di saat krisis di Timur Tengah itu, dia sudah memastikan harga minyak di dalam negeri, maksudnya untuk konsumen Pertalite, itu tak akan naik. Rakyat bisa tenang, itu yang dimaksudkannya. Kita ulas itu habis tuntas-tuntas di sini. Yang dikatakannya ini benar berdasarkan data dan fakta. Tapi yang gonjang-ganjing nanti yang melaksanakan program pemerintah. Program MBG ini yang dimaksudkan Purbaya dan program-program lain. Kita ulas sedikit kawan-kawan. Pertanyaannya, kenapa kita harus percaya kepada Purbaya? Nah, kalau saya pribadi begini kawan-kawan. Saya percaya kepada Purbaya ini karena gagasan dia. Gagasan dia di bidang ekonomi dan keuangan. Dan kebetulan dasar saya sedikit ada masalah ekonomi dan keuangan. Bahwa mengurus ekonomi negara itu seperti yang dikatakan Purbaya, beginilah yang benar. Yang lalu dia katakan bukan salah. Tidak, menurut dia ini yang benar. Yang lalu itu, ya boleh dikatakan, si Dian tidak tahu begitu kan. Ini yang benar. Masa lalu kalau saya menafsirkannya, yang lalu itu memang syarat dengan kesalahan-kesalahan lah, kira-kira begitu kan. Kemudian, kenapa lagi kita bisa percaya kepada omongan Purbaya ini? Saya ingin bertanya lagi kepada kawan-kawan, bagaimana kita mempercayai seseorang? Pasti apa yang dikatakannya jujur, sesuai dengan fakta kan? Dan begitu juga Purbaya ini. Kenapa saya percaya dia tidak akan menaikkan harga minyak atau Pertalite untuk konsumen di dalam negeri? Sesuai dengan ucapan dia. Saya percaya karena track record dia. Dia akan berpihak kepada rakyat. Kenapa begitu? Atau berpihak kepada MBG-nya Prabowo ini. Dengan menghabisi para banjingan-banjingan koruptor di dalam program-program Prabowo yang sebenarnya itu yang menggagalkan program MBG-nya Prabowo. Kenapa begitu? Masih ingat dengan kata-kata Purbaya dan sudah dilaksanakan dia. Tax amnesty. Saya tidak akan melanjutkan tax amnesty. Tax amnesty itu apa? Memberikan pengampunan pajak
kepada para banjingan-banjingan pengemplang perampok pajak negara kita ini. Sudah dia merampok pajak itu, mengemplang pajak, diberikan tax amnesty dengan hanya membayar sedikit saja, perusahaannya pulih lagi. Udah banyak dikemplangnya pajak ini. Nanti usaha aja balik. Dan Purbaya tak melanjutkan itu. Kalau maling pajak harus diminta, denda-dendanya semuanya harus di-store kepada negara. Sudah banyak yang dibuktikan dia. Tangkapan-tangkapan dari Kejaksaan Agung itu kan berdasarkan pengemplang pajak itu. Sawit-sawit yang tak bayar retribusi segala macam. Kan itu dasarnya dari pemikiran Purbaya. Kalau zaman Sri Mulyani kan kita tidak tahu, tidak ada penangkapan-penangkapan atau sitaan-sitaan yang demikian besar, 13 triliun, 6 triliun kan, itu luar biasa itu. Itu dasar pemikiran dari Menteri Keuangan. Dia tidak akan mengadakan tax amnesty, harus diambil oleh aparat keamanan, harus ditangkap, harus disita. Itu contoh satu. Kemudian yang lain, dia katakan industri batu bara rupanya canggih sehingga membuat boncos rugi negara 25 triliun setiap tahun. Itu artinya apa? Dia mengatakan DPR dengan pemerintah yang lalu itu korupsi di situ. Seharusnya batu bara itu atau undang-undang cipta kerja yang membuat batu bara itu dikenakan pajak sehingga pajaknya bisa direstitusi 25 triliun setiap tahun, itu ada undang-undangnya. Korupsi terselubung di situ. Itu maksud Purbaya itu. Dengan mengatakan itu, orang keuangan sudah tahu itu. Itu ijon peraturan namanya. Kong kali kong, kita buat peraturan ini untuk mengupak duit negara. Kita bagi-bagi nanti. Karena sangat sederhana. Kalau industri batu bara bisa meraup untung 25 triliun dari negara, dari APBN negara setiap tahun, berapa bagiannya untuk membuat keputusan pemerintah dengan DPR? Padahal sudah ada dulunya. Bea ekspor batu bara itu clear. Tapi itu dihilangkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Jelas di sini, Purbaya berpihak kepada rakyat, pada yang kecil. Satu lagi contohnya, biar clear kita mempercayai Purbaya ini, masalah cukai rokok. Cukai rokok dinaikkan, tapi pemasukan negara turun, kata Purbaya ditanya kepada anggota. Ngapain kita menaikkan cukai rokok? Toh penerimaan negara turun, kemudian industri rokok di dalam negeri bangkrut, banyak pengangguran. Kita tidak menginginkan seperti itu. Banyak pengangguran, banyak industri dalam negeri yang tutup. Tidak ada kenaikan cukai rokok lagi. Kenaikan cukai rokok itu hanya menguntungkan produsen rokok dari luar negeri, sementara di sini pengangguran bertambah banyak. Tidak bisa, katanya. Tidak boleh. Sebelum kita bisa memberikan perlindungan kepada yang menganggur akibat penutupan pabrik rokok itu, cukai rokok tidak bisa kita naikkan. Clear kan? Artinya apa yang dikatakan dia, dilakukannya sesuai dengan ucapan dia. Artinya dia bukan orang munafik, orang yang jujur. Makanya kita percaya. Dalam hal ini, naik harga minyak. Saya terangkan kepada kawan-kawan nanti. Kita lihat dulu pertanyaan dari jurnalis kepada Purbaya. Di sini dapat intinya nanti. Kita kan ketakutan sekarang nih. Karena konflik di Timur Tengah, minyak naik, minyak mentah yang datang dari luar negeri, ataupun minyak yang kita impor dari luar negeri, kan naik. Ini kan ditakut-takuti lagi ke masyarakat ini. Bahwa harga minyak akan dinaikkan oleh pemerintah. Begitu kan? Nah, kita dengarkan wawancaranya dengan jurnalis sambil saya terangkan kepada kawan-kawan bahwa Purbaya memastikan harga minyak itu tidak akan naik, kecuali harga minyak yang kita konsumsi tidak akan naik, kecuali kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita udah exercise untuk masing-masing harga minyak sampai berapa, gimana kondisi APBN kita. Nah, mereka masih rahasia, jadi nggak saya keluarkan, nanti mungkin di Rabu kita keluarkan gambarnya. Tapi yang jelas kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Jadi yang dikatakan Purbaya ini adalah pertanyaan kekhawatiran dari jurnalis bahwa APBN kita ini akan melampaui defisit yang disyaratkan oleh Undang-Undang 3%. Itu paling tinggi defisitnya. Apa itu defisit? Defisit itu adalah kekurangan uang masuk dari negara ini untuk belanja. Jadi APBN itu kan ada uang masuk dan uang keluar. Uang keluar itu belanja-belanja, bayar hutang, itu termasuk dalam uang keluar. Uang masuknya dari mana? Pajak, pemasukan negara bukan pajak, kemudian macam-macam. Itu tidak cukup untuk membelanjai negara seluruhnya. APBN kita ini belanjanya 3.800 triliun. Sementara masuknya diprediksi, ini prediksi APBN itu sebenarnya prediksi untuk setahun. Masuknya uang di negara kita ini untuk setahun itu cuma diprediksi 3.200 triliun.
Artinya 3.200 triliun dengan 3.800 triliun uang keluar, kan tidak bisa itu membelanjai yang 3.800 triliun. Harus ditambah 600 triliun. Inilah yang namanya defisit. 600 triliun itu dia dapat dari mana? Itulah yang didapat dari hutang, mengeluarkan SBN. Itu secara singkatnya. Jadi kalau 600 triliun ini masih 3%, di bawah 3% dari PDB kita. Apa itu PDB kita itu? Kalau dalam sehari-hari, dalam sebuah toko, itu omset namanya. Kegiatan jual beli perekonomian seluruh Indonesia ini. Ekspor, impor, kemudian jual beli, diprediksi, dibuatlah hitungannya menjadi Indonesia secara sederhananya saya katakan 22.000 triliun. Jadi masih 3% dari 22.000 triliun, di bawah 3%. Artinya 2,8, 2,6. Itu artinya. Nah, kalau ini harga minyak naik, tidak diapa-apain kata Purbaya, di APBN kita itu ada namanya asumsi harga minyak dalam dolar. Kita kan mengimpor minyak. Dengan diimpornya minyak oleh Indonesia, kita kan menjual misalnya Pertalite cuma 10.000. Harga minyak dari luar negeri itu asumsi setahun itu rata-rata setahun $70. Kalau $70 kita mengimpor minyak sesuai dengan harga yang diterakan di APBN, subsidi kita cuma segini. Defisit kita cuma 600 triliun. Tapi kalau dari asumsi APBN ini harga minyak kan melambung sekarang nih menjadi 78 atau $80. Artinya defisit yang 600 triliun tadi itu bertambah jadinya. Untuk apa? Untuk subsidi BBM ini. Karena harganya bukan 70 lagi. Kalau sudah nambah dari 600 triliun ini, bisa-bisa melewati sampai 3,6% defisitnya. Artinya defisit ini, hutang ini akan bertambah menjadi sekitar 700 triliun. Melewati batas yang dibuat oleh undang-undang kita. Artinya di sini kalau tidak diapa-apain, Purbaya sebagai Menteri Keuangan sudah melanggar undang-undang. Itu yang dikatakan oleh Purbaya. Kalau harga minyak $90 per barrel, apakah itu kiamat buat kita? Enggak kan. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai $150 per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi hal itu. Sekarang ini, saat saya membuat konten ini, harga minyak dunia baru $78. Dan ini dibuat asumsi oleh Purbaya seandainya harga minyak sampai $92 per barel. Itu belum masalah kata Purbaya, karena kita pernah mengalami dulunya sampai $150 harga minyak dunia. Nggak ada masalah. Ini di zaman-zaman, barusan di zaman Sri Mulyani, bukan di zaman Soeharto. Di zaman Soeharto dulu ada sampai $100. Tapi waktu itu kita masih ekspor minyak. Dari harga $20 per barel naik menjadi $100 per barel. Tapi itu menguntungkan pada kita. Karena apa? Karena kita waktu itu masih pengekspor minyak. Artinya lebih banyak minyak mentah yang kita ekspor dari minyak yang kita pakai di dalam negeri. Sangat sederhana sekali. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Yang dimaksudkan Purbaya, kalau memang harganya terlalu tinggi misalnya sampai $300 per barel, itu kan terlalu tinggi, 3 kali lipat, 4 kali lipat dari harga asumsi di APBN. Itu memang tak bisa lagi di cover dari yang lain. Terpaksa minyak ini dinaikkan, tidak cukup lagi subsidi, artinya bisa melewati batas defisit yang disyaratkan oleh undang-undang. Bagi saya tinggi 185 lah tinggi kayak saya. Lo tinggi lo berapa? Kalau sekarang kan masih 78 dengan 80, itu ranknya namanya harga minyak mentah dunia di saat krisis sedang jadi-jadi di Iran sana. Tapi kalau sampai 185 menurut Purbaya itu yang tinggi. Kalau udah 185, 2 kali lipat dari sekarang, itu memang mungkin tidak tahan lagi APBN. Dan selanjutnya ditanya oleh jurnalis, kalau sekarang ini, kalau sampai 92 itu $92, itu pun kalau $92 per barel itu kemungkinannya akibat krisis ini. Perang yang berkepanjangan di Iran itu, Iran Amerika dengan Israel, itu prediksinya berdasarkan angka-angka kemungkinannya sampai 92. Ditanya jurnalis, apakah akan langsung menaikkan subsidi? Nah, di sini jawaban Purbaya agak sedikit emosi dia sama jurnalis. Enggak, lu mah provokatif banget loh. Dengar nih, Mas Yudi nih. Enggak, atau kita sudah exercise kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun, maka defisitnya menjadi 3,6 lebih persen tadi. Nah, kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan.
Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG, senang ya, senang. Senang. Jadi kita harus ada hitung-hitungannya sedikit kawan-kawan. Sekarang kan 78, asumsi APBN 70. Kalau naik dari 70 menjadi 92, panjang tuh $22 kenaikannya. Nah, ini harus dilakukan aksi namanya oleh Purbaya. Kalau tidak, defisit akan melewati 3%, menjadi 3,6. Purbaya yang kena di sini akan dilakukannya kemana? Pertama-tama dalam kepalanya nampak sama kita sekarang kan ke MBG. Artinya begini kawan-kawan. Kalau kita seperti Menteri Purbaya yang sudah saya jelaskan track recordnya tadi, dia tidak akan menyasar seperti Sri Mulyani dulu. Ujub-ujub tiba-tiba menaikkan PPN. Ujub-ujub tiba-tiba menaikkan BBM. Sri Mulyani udah berapa kali itu menaikkan BBM pada zaman Jokowi. Jokowi baru menjabat aja kemarin. Itu langsung menaikkan BBM. Itu karena itu. Karena ada program-program yang harus dibiayai. Yang tak berpikir ke rakyat. Kalau Purbaya dia selalu memikirkan, ini kesulitan rakyat aku ini. Kesulitan rakyat itu kenapa seorang Menteri Keuangan harus memikirkan daya beli masyarakat ini? Itu kan daya beli yang habis dibikinnya, habis untuk membeli BBM aja. Supaya perekonomian itu kan ditunjang oleh daya beli masyarakat ini untuk membeli keperluan lain, bukan ke satu tempat saja. Hidup ekonomi, sehat masyarakat itu ekonomi akan melaju dengan cepat. Kalau sudah masyarakatnya tak mampu, lagi tak mampu, miskin semua, hancur perekonomian. Purbaya akan juga kelimpungan. Dari segi persepsi ekonomi, itu sebenarnya kawan-kawan, bukan sekedar kemuliaan aja bekerja untuk rakyat, tidak. Dari persepsi ekonomi memang begitu seharusnya, memberikan pendapatan yang banyak kepada rakyat. Kalau rakyatnya kaya, gampang menaikkan ekonomi. Kan ada pemiawa Purbaya yang memang terkenal, yang membuat saya ini senang kepada dia. Kita kaya bersama. Dengan kaya bersama rakyat ini, kita ekonomi akan melaju dengan sendirinya. Dan di sini itu yang tidak diinginkan oleh Purbaya, memotong pendapatan masyarakat dengan menaikkan BBM, habis keperluannya untuk ini aja, tidak ada lagi untuk yang lain. Maka dalam kepala dia apa yang bisa dihemat ini? Yang dihemat itu adalah yang dikatakannya pertama. Di kepala dia muncul MBG, kan dia yang mengeluarkan uang nih. Kenapa ke MBG dia langsung? Dia mengeluarkan uang nih. Dilihatnya program-program MBG ini, kok ada yang tidak matching? Sangat gampang bagi orang keuangan melihat potensi korupsi di MBG. Dan ini mirip dengan industri batubara tadi yang saya katakan. Dibuatkan undang-undangnya untuk merampok duit negara. Kenapa saya katakan begitu? Satu lagi kawan-kawan. Satu lagi, kalau seandainya kita buatkan hitung-hitungan nanti. Kalau MBG ini dihemat sampai $92 atau sampai 100 ataupun sampai 150, MBG ini dihemat bukan dengan tidak menyukseskan, bukan dengan menggagalkan programnya. Tidak. Dihemat aja. Korupsi ala batubara. Ijon peraturan tadi itu peraturan dibuatkan untuk korupsi. Coba bayangkan. Ini sampai $150 pun minyak dunia, BBM yang kita beli itu kan bisa disubsidi kawan-kawan. Coba kita dengarkan dulu selanjutnya. Saya terangkan kepada kawan-kawan nanti. Kita lihat, yang jelas MBK kan program yang bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu, yang lain-lain lah gitu. Misalnya beli motor, SPPG-nya diganti motor, mereka senang, saya rugi. Misalnya lagi beli komputer, SPPG-nya dikasih komputer. Enggak, ada kemungkinan ada anggaran MBG yang diajukan adalah yang nggak terlalu penting. Tapi yang untuk makanan kita nggak akan ganggu sama sekali dan kita akan dukung supaya optimal. Dan ini bukan berarti saya akan matang MBG, enggak. Tapi ini kan potensi mana yang betul. Misalnya lagi PU, ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan untuk bangun apa. Macam-macam program yang mereka punya. Pengobatan, ada sekolah, ada ini. Kan kadang-kadang juga mereka nggak bisa bangun semua karena emang nggak bisa, kita nggak punya itu loh, Bandung Bondowoso belum ada di sini. Dimana dipanggil sekali langsung jadi SDR. Tahu itu, jadi ada kita geser-geser ke tahunnya. Kalau KDMP kan saya hanya bayar 40 triliun per tahun. Yang lain dia urusannya dengan perbankan kan. Jadi saya itu tetap aja saya akan keluarkan seperti itu.
MBG bukan program saya, dan saya lihat programnya cukup bagus kalau dijalankan dengan baik dan optimal. Itu sebenarnya 3 macam yang ditanyakan oleh jurnalis. Penghematan apa yang akan dilakukan pertama-tama kali oleh Purbaya? Dikatakan Purbaya, kita lihat satu MBG kan. Kemudian masalah bangunan-bangunan sekolah itu kan bertahap membangunnya. Kan lama itu, bisa 2 tahun, 3 tahun. Itu kan dari PU, pekerjaan umum kan. Jembatan-jembatan kan lama itu kan bisa dihemat, bisa digelontorkan sekaligus. Uangnya ke sana selama ini bisa jadi digelontorkan sekaligus kepada proyek-proyek tersebut ke daerah-daerah atau kan kementerian-kementerian. Kemudian waktu ditanya masalah Koperasi Merah Putih yang juga menyedot anggaran, kata Purbaya itu kan dibiayai oleh perbankan, dan negara cuma membayar nanti cicilan kepada perbankan melalui APBN. Koperasi Merah Putih itu kan anggarannya besar juga. Nah, kita lihat kenapa Purbaya melihat ada, saya katakan melihat ada potensi korupsi yang besar di MBG. Dana yang paling besar, uang yang paling besar sekarang itu untuk satu program dibandingkan biaya-biaya yang lain. Biaya yang lain sepertinya paling tinggi kita kan pendidikan 736 triliun, itu pun dipotong untuk MBG sekitar 223 triliun. Artinya di biaya pendidikan itu sekitar 500 triliun lagi kan, MBG ini aja sekarang 330 triliun lebih kan, artinya kan 1,2 triliun per hari. Di sini potensi korupsinya dilihat Purbaya ada sebenarnya kawan-kawan. Biaya makanan menurut BGN, itu biaya makanan seluruhnya itu proporsinya kan 15.000 rupiah. 15.000 rupiah itu dibagi lagi rupanya. Dibagi lagi 3.000 untuk pertama-tama dikatakan oleh BGN 3.000 itu adalah untuk biaya-biaya transport segala macamnya kan. Ini berkaitan dengan ucapan Purbaya yang tidak perlu itu. Kemudian ada 2.000 lagi sewa segala macam katanya kan. Jadi kalau kita lihat secara ekonomi itu kawan-kawan, 15.000 itu seharusnya dipulkan kepada cara pengelolaan MBG itu sendiri. Cara pengelolaan maksud saya porsi yang sudah jadi finish di MBG itu seharusnya 15.000 dari mulai pengolahan segala macam. Itu kan memerlukan biaya, itu memang memasaknya, pakai minyak goreng segala macamnya. Ini tidak. Nah, ini kesalahan besar dalam pengurusan MBG ini. Seharusnya yang sampai finish dari biaya produksi sama dengan kita memproduksi misalnya kerupuk. Kerupuk itu sampai di, atau nasi padang. Nasi padang sampai di konsumen itu kan 15.000 itu bahan-bahannya semuanya. Ada daging, ada ini, ada itu semuanya. Itu include itu. Biaya makanan di sini itu berikut fasilitas-fasilitasnya, piring, tenaga kerja, seperti rumah makan Padang itulah. Rukonya yang disewanya semuanya itu sampai di sini 15.000. Nah, nanti baru dari 15.000 ini kalau mau diaudit, itu harus diaudit itu. Apakah memang pengerjaan ini menurut harga yang normal ini sudah mencapai harga 15.000. Seharusnya dari situ berangkatnya MBG ini. Jadi kalaupun orang membuat rumah makan yang sama dengan itu, dia wajib menyediakan menu yang standar seperti ini 15.000. Kira-kira begitu. Sanggup dibeli orang 15.000 ini makanan ini. Di MBG salah prosedur. Kenapa salah prosedur? Langsung dibagi. Untuk makanan cuma 10.000. Wow. Ini udah salah dalam konsep ekonomi. Konsep yang salah, betul-betul salah. Kemudian diberikan untuk penunjang 3.000. Salah lagi. Seharusnya ini tidak ada di situ. Include yang 15.000, ini satu piring ini, satu porsi itu 15.000 masuk di sini. Ini dibagi. Dibagi di sini. Kemudian ada lagi 2.000. Pertama-tama dikatakan oleh BGN, itu yang 2.000 itu tuh ongkos-ongkos juga. Oh, rupanya tidak. 2.000 ini adalah insentif kepada mitra. Sementara mitra dari MBG ini, BGN ini adalah yayasan. Yayasan tidak boleh menerima insentif, tidak boleh. Tidak ada ceritanya. Insentif itu artinya untung, diberikan untung melalui peraturan seperti batubara. Yayasan itu konsepnya nirlaba. Kalau mau dapat untung mengurus MBG itu, SPPG-nya, dia harus berbentuk PT, bukan yayasan. Salah konsep lagi ini. Artinya ini potensi korupsi yang luar biasa di sini. Kalau saya katakan dari seorang yang pernah mengaudit, ini kita konsepnya audit ini, auditor pemeriksa, itu 15.000 korupsi yang dilegal, 5.000 atau sepertiga dari MBG itu korupsi yang dilegalkan, mirip dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja di batubara. Berbahaya ini. Artinya 10.000 dikasihkan kepada anggaran itu kepada rumah makan Padang, dia bisa menyediakan menu yang sama dengan itu. Itu konsepnya. Konsepnya sudah salah. Artinya memberikan uang begitu saja seperti batubara tadi itu kepada industri batubara, memberikan uang. Yayasan, apalagi yayasan, dia bentuk yayasan menerima untung di situ, tak boleh juga. Karena konsep yayasan itu adalah untuk nirlaba, tidak mencari untung. Ini sudah salah konsepnya itu.
dalam dunia ekonomi, ini semua yang berperan di bidang MBG itu. Siapa yang menerbitkan peraturan itu? Berarti ucapan Purbaya terbukti lagi. Peraturan bodoh ini pembuat peraturan. Kok bisa pembuat peraturan ini memberikan uang 3.000, 2.000 kepada pengurus SPPG itu? Sementara dia yayasan lagi. Undang-undang apa yang membolehkan itu? Ini potensi korupsi, kawan-kawan. Oh, pertanyaan kawan-kawan kan begini. Kalau tidak dapat untung begitu, ngapain ngurus MBG? Ya, nggak boleh mengurus MBG kalau berbentuk yayasan. Kalau mau bentuk perusahaan. Kenapa bentuk perusahaan? Kalau dapat untung dia dipajaki. Dia wajib membayar pajak. Kalau yayasan tak pakai pajak, karena nirlaba tadi. Sengaja dibuat yayasan. Kalau tidak bikin yayasan aja seluruhnya, nggak bayar pajak. Pajak ke Purbaya. Kurang lagi. Di situ konsep sebenarnya yang membuat Purbaya ini kesal, geram. Bukannya Purbaya yang memveto ini. Ini yang dipastikan orang gagal ini. Banyak pengamat ekonomi mengatakan MBG itu pasti gagal gara-gara ini. Itulah yang terjadi lagi nanti. Keracunan lah, diberikan telur mentah, beras mentah. Karena itu, karena anggarannya sudah kasih. Coba kasihkan anggaran 15.000 kepada rumah makan Padang. Mewah dibikinnya. Itu konsepnya yang harus dipakai. Artinya Prabowo dibodoh-bodohi oleh yang lain-lain di sini. Ini yang dibongkar oleh Purbaya. Makanya ada kesempatan Purbaya sekarang. Ini CK ini, defisit. Tidak ada cerita lagi. Tinggal kasih ke rumah makan Padang atau kasih kepada orang tuanya. 15.000. Kalau enggak, saya potong sepertiga. Sepertiga dari anggaran MBG berapa, kawan-kawan? 100 triliun lebih dihemat di situ. Karena anggaran MBG kan 333 triliun setahun. Dia potong 100 triliun. Dia masukkan ke subsidi BBM. Sederhana kan cara pemikirannya? Makanya sekarang Kepala BGN mungkin sudah insomnia, tidak bisa tidur. Terima kasih. Itu penjelasan kepada kita bahwasanya tujuan dari Purbaya ini, kalau dia tidak sangat terpaksa, dia tidak akan naikkan BBM. Percaya sama saya, kawan. Demikian saja. Terima kasih.